Mr. 05 di sini juga dengan para Valet cukup berani untuk natakin habis para pemain yang coba masuk ke dalam zona. Oh, dari samping ternyata ada Kapten Sam 13 dengan AWM jarak dekatnya cukup baik. Boom pun harus puas posisi kelima dan dari arah kejauhan masih ada Fras juga berhasil dapetin Valdo. Bakal cepat tembak di arah Fras. Udah fun fact-nya sebenarnya dari Grand Final U-Point ID Winner League ini itu dari grup C banyak yang lolos, Pak ya. Dari grup C ada 4 ngirim tim ya? Ngirim Iya, 4 ya? 4 ngirim tim gitu kan. Jadi bisa dibilang grup C nih cukup mendominasi juga. Tapi yang menarik, area foundation sepertinya sudah terjadi penumpukan di mana sudah ada firing juga antara The Prime dan juga TME. Emang tim-tim yang satu angkatan nih, satu kloter gitu yang sedang Lagi unjuk gigi ya? lagi unjuk gigi juga nih sepertinya. Oke, dan kita lihat di Foundation sendiri ternyata cukup aman karena dari TP KZL-nya harus mundur ke belakang dulu mengingat teman-temannya mengalah ke belakang dan gak memiliki resource apa-apa gitu. Ini bahaya banget gak sih? Iya, ini juga berbahaya, minimnya resource, lu nggak bisa gerak terlalu bebas. Apalagi kayak lu, ini ternyata Wukong tuh kalau misalkan di kalah hari, busnya tuh menyesuaikan ya. Lebih ini ya, lebih nggak kelihatan gak sih? Lebih nggak kelihatan, Iya. lebih gersang gitu ya. Lebih gersang. Iya. Ini kayak sekarang akhirnya kalau kita perhatikan kedua tim udah mulai menarik diri, tapi ada yang nggak bakal menarik diri di sini sepertinya karena sudah terjadi sedikit banyaknya firing ke arah depan di arah Ses dan juga Lynx. Yap, udah ada Lynx Baby, Vince, Vici dan lain-lain. Mereka udah mengetahui bahwa di depan mereka ada musuh. Nah, kalau perang kita ngomongin di Council Hall ini sebenarnya perangnya bukan tentang mekanik aja tapi tentang knowledge lo dengan celah-celah yang diberikan, dataran tinggi dan rendah dan juga segi lootingan yang seperti apa. Ini benar-benar menurut gua sedikit sulit tapi kalau lu udah bisa pelajarin justru lu yang bisa ngerajain tempat ini gitu. Nah itulah pentingnya lu main Clash Squad juga Pak ya. Betul, Main Clash Squad di kala betul. hari. Biasanya kalau dapat Council Hall tuh waduh asik banget tuh Pak buat belajar groundingnya gitu ya Betul. kan. Dan sekarang sepertinya di sini ada upaya pergerakan yang menurut gue cukup brilian dari Ses di mana dia langsung motong jalan coba melakukan upaya flanking ke arah kanan dan somehow sepertinya dari teman-teman Lynx-nya juga udah mulai merasakan adanya kehadiran seseorang udah semakin dekat dan dekat. Borgai terlihat langsung coba ditembak begitu saja loncat lu ke bawah masih bersama Devi Fortuna tapi enggak di bawah ada satu orang lagi dari Ses dibuka keluar atau pertahanan diri ternyata Vince berhasil dapetin Fung terkena dan di sana malah tersergap begitu ya tapi udah ada follow up yang bagus juga harusnya coba langsung di firingnya dengan MP5 Vince ternyata masih cukup baik dengan Kar 98 yang menyisakan Jojo dan juga Bara. Bakalan coba di follow up seperti atau tidak? Tidak nampaknya. Ya ada clue juga yang udah diaktifkan artinya Jojo dan kawan-kawan juga udah mulai kelihatan kalau mereka menarik mundur. Tinggal kita lihat dari time sendiri bakal komit kejar atau enggak. Ternyata enggak ya. Sorry dari Lynx maksud gua. Ya ini kayak akhirnya terlihat dari sesnya malah boleh gue bilang agak tidak siap untuk follow up temennya karena tadi lumayan surprise attack-nya tuh dijawab dengan cukup baik oleh teman-teman dari Lynx ya. Responnya cukup cepat ya. Betul. Karena ketika sebenarnya tadi tugasnya dari tim ses kalau mereka berhasil knockdown satu orang itu udah selesai sih. Selesai sampai Selesai, sana. yes. Bikin kecoh konsentrasi dari teman-teman Lynx ya. Betul, Gitu. biar nge-buy time teman-teman yang lain bisa masuk ke dalam tempat mereka bertahan juga gitu kan. Iya. Dan di lain sisi ternyata dari Jojo-nya juga dia harus narik dengan resource yang cukup minim gitu. Wow, udah ditembakin begitu aja. Yep, emang sulit banget. Kar 98 kita tahu sebenarnya setelah beberapa kali kena adjust dan juga kena nerf, Betul. ini udah nggak terlalu menjanjikan lah untuk perang jarak jauh apalagi dengan timing yang boleh gue bilang cukup makan waktu juga ya. Menurut gua untuk early game oke. Untuk Tapi early kalau game oke. misalkan lu udah ketemu di mid game atau late game gua rasa udah nggak bisa sih. Nggak bisa karena mostly orang-orang biasanya udah pegang M14 dengan Rage Core-nya Yes. atau orang-orang yang dengan SPD-nya atau bahkan mungkin orang-orang dengan Barretta atau AWM. Bahkan kalau misalkan lu mau adu pukul tiba-tiba orangnya udah pakai kayak yang ngancurin armor juga itu sadis banget kayak AWM yang piercing armor. Yes, itu dia. Jadi udah gak ada rasanya gitu. Iya, even diadu sama Paraval aja Pak. Paraval tuh lumayan legit loh Pak. Benar. Gitu. Damage-nya juga untuk ngedrag ke atas juga lumayan gampang untuk kena headshot. Jadi cukup menjanjikan juga sekarang. Tapi juga udah ada serangan yang cukup menjanjikan dari Dranix. Dimana bakal coba langsung menyergap ke arah pertahanan dari Bigetron. Sudah ada Gare yang siap memberikan vision untuk teman-temannya. Semakin dekat dan mendekat. Cukup merapat di sini dari
dari Bigetron sendiri, dan udah ada Aimera yang sedang mengancam nyawa dari seorang Maung itu sendiri. Dan juga kalau kita perhatikan sebenarnya dari segi positioning, Bigetron tidak gentar sama sekali, Pak. Tidak gentar sama sekali karena mereka udah menunjukkan pergerakan yang cukup agresif. Walaupun di sini Dranixnya sendiri bakal dipukul mundur, berpisah dari teman-teman yang cukup jauh, tapi di depan udah ada duel lagi. Maungnya harus terkena down begitu aja. Alright, bakal coba diterusin, sepertinya nggak bakal dikasih ampun. Tembakan yang cukup kompak dari Bigetron dan langsung berhasil mendapatkan satu, walaupun Gare harus terculik juga 1-1 di sini oleh Kapten Delta. Bakalan coba langsung dibalas juga dari samping, masih ada Arul dengan P90-nya, MP40 juga bakalan coba dipegang, tapi bakal ditarik dulu mundur ke belakang. Bigetron coba di grup kembali dan melakukan inisiasi ulang serta memastikan di mana aja pergerakan-pergerakan dari Dranix itu berada. Sementara itu, kalau kita perhatikan, Rul udah mulai menguasai area lantai 1 dan juga Razor ternyata di area gentengnya juga sudah dikuasai, memastikan kalau kawan-kawan Bigetron tidak akan diberikan napas walaupun di arah luar lantai 2. Mulai masuk lagi ke dalam, semakin terhempit. Hati-hati, ada Kapten Delta sudah masuk ke dalam, langsung loncat-loncat saja, tapi 1-1 juga sekarang. Anca udah jatuh, Delta juga udah jatuh, langsung coba dihabisi oleh Regar. Masih punya satu global untuk pertahanan ternyata dari Dranix, tapi bakal berhasil diduelin di sana Ikap dengan satu orang aja, menyisakan satu orang lagi. Arul bakal melawan satu orang dari Bigetron. Sampai akhirnya serangan dari Dranix akhirnya berbuah manis walaupun ada perlawanan yang cukup sengit. Benar-benar, gua ngelihat kayak dari Razor sendiri mereka cukup kesulitan, dari teman-teman yang lain juga sedikit kesulitan, tapi mereka bisa mengatasin itu karena pergerakannya juga cukup bagus gitu. Efektif banget. Yes, thanks to ini ya Devil ya. Betul. Dimana Devil memberikan vision yang cukup baik, tapi area Santa Catarina terjadi pertikaian yang cukup hektik di sini intensitasnya, dimana menyisakan satu MGAT aja. Cukup sulit posisinya, ada satu orang lagi dari samping bakal coba langsung ditatakin. Ternyata Bos Nightmare yang harus tumbang oleh teman-teman dari DG Esports. Yes, dari Raven udah bakal dapat 2 poin eliminasi, Azriel 1, walaupun membayar harga yang lumayan mahal, yaitu ada Jafra kehilangan di early game, sementara masih ada 10 tim dan 34 orang yang hidup. Ini bakal susah banget sih. Ya, Jafra adalah seorang sharpshooter atau penembak jarak jauh yang sampai sekarang menurut gua performanya cukup stabil. Betul. Nggak bener-bener naik tapi nggak bener-bener turun. Yes. Jadi emang peranan Jafra ini sebenarnya cukup menjanjikan untuk DG masuk ke arah late game, apalagi di area ini ya, di area si Kalari Santa sendiri, Karina, gitu. tempat-tempat yang agak terselubung gitu ya. Betul. Yang banyak patahan-patahan, yang banyak celah untuk nembakin, itu bahaya banget sih. Yes. Dan kita bisa saksikan juga di sini gimana Boom bermain dengan cukup efektif lagi dan lagi. Mereka masih masuk ke mid game dengan 4 orang yang masih hidup dan udah dapetin 1 poin eliminasinya, yang artinya Dranix sendiri udah kehilangan 2 orang lainnya. Iya, udah cukup terkikis. Jadi emang agak-agak berbahaya juga kalau seandainya dibawa ke arah late game. Jadi nggak terlalu diuntungkan karena dari segi jumlah dia udah kurang. Terus juga nantinya pastinya Circle bakalan membawa mereka menuju tempat yang lebih sulit, dimana udah banyak penumpukan seperti yang dilakukan oleh Street. Dengan satu grenade berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus, dan sisi lain ternyata Apem berhasil mendapatkan 1 orang bara. Sang lone survivor dari SES naik ke atas, langsung Kapten Sam tertib dengan mudahnya langsung melantakan nge-end abis para pemain dari lawannya, yaitu Lynx. Iya, tersisa 1 orang Vicky di sini, di mana Vicky sendiri udah ketemu begitu aja langsung di jump shot, dan Street yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya, 3 poin eliminasi tanpa kehilangan 1 orang pun. Clean sheet yang cukup bagus dicatatkan oleh EVOS di sini karena nggak ada yang kenok juga. Artinya resource juga masih banyak, tapi di lane sisi udah ada Nothing yang udah berhasil mendapatkan Delta, disusul oleh Maybe yang mendapatkan Arul. Iya, jadi satu keuntungan tersendiri akhirnya dari Boom Esports lah. Kalau kita boleh bilang tadi itu sebenarnya Dranix udah dapetin keuntungan untuk dapetin Bigetron. Tapi Dranix juga dapet kerugian dari fight Bigetron. Ternyata malah jadi enak ini untuk Boom. Ya ampun. Jadi Boom yang makan gitu ya. Betul. Aduh. Nah, bakal coba lanjutin juga sepertinya penumpukan di area ini ya, di area mana nih? Confinement dan juga perbatasan arah Bayfront juga ya. Iya. Masih ditungguin sepertinya karena emang udah satu sama lain ngelihat. Bahkan EVOS di sini sepertinya udah dijagain ketat oleh Mr. Home di sana dari Red Bull Rebellion. Oke, kita saksikan di sini 2 tim yang bermain selalu di arah jam 9 sampai jam 3.
Betul. pada Jarum Jam mapnya mereka benar-benar ketemu lagi. Dan kalau kita ingat di FFML sendiri, dua tim ini benar-benar menjadi tim yang sering banget fight di mid game ya. Iya, terjadi gesekan-gesekan di mid game. Emang di arah jalur rotasi tuh selalu ketemu dan Betul. selalu clash. Dan yang menariknya di sini kalau seandainya salah satu tim ini memutuskan untuk komit berantem, ini sebenarnya malah jadi keuntungan untuk teman-teman dari TME, karena TME juga udah melakukan pembagian vision yang menurut gue cukup mantap banget, cukup menjanjikan, dan juga visionnya cukup luas, entah itu dari sebelah kiri dari Virus atau dari Valdo yang ke arah sebelah kanan atas ya. Betul. Wah, Ini wah, kayak benar-benar lo kalau misalkan mau ngebagi vision kayak gitu, dua tim yang misah, kalau lo misalkan melakukan kayak rotasi untuk melakukan flanking dan lu nggak berhasil, itu harganya mahal banget gak sih? itu harganya mahal. Makanya ini the power of belief juga harus ada gitu di Betul. dalam sebuah tim. Dan ini yang sedang coba diupayakan sama-sama dari teman-teman TME. Sementara itu DG sepertinya bakalan lebih nurunin temponya dia sedikit. Dia bahkan kayak balik lagi ke area confinement-nya, ke arah belakang-belakang, memastikan gak ada lootingan yang tersisa. Dan sepertinya di arah depannya juga ternyata melakukan hal yang sama ya. Itu in your head, Pak. In your head. Yes. Oke, dan kita saksikan juga di sini kalau lu lihat ya, dari In Your Head sendiri mereka mainnya pasif banget. Betul. Dan mereka mainnya di belakang zona banget. Ini nggak menutup kemungkinan ketika mereka nanti masuk ke dalam zona, kalau mereka mainnya nggak efektif, mereka nggak dapet apa-apa dan cuman jadi lootingan buat orang, nggak punya kill juga. Ya, ini yang akhirnya menjadi satu hal yang harus dipertimbangin lagi sama In Your Head di sisa ronde yang ada, mumpung rondenya masih banyak, cukup menjanjikan untuk lu fight back gitu ya ibaratnya. Betul. Tapi di sini kita saksikan juga udah ada yang bakal ketemu. Kibo udah ngasih info ke teman-temannya, cukup disiplin, dia nahan dulu, nggak coba langsung nembak karena memang dari teman-temannya juga lu bisa lihat dua orang cukup jauh, satu orang coba nahan dari sebelah kanan dan ada tembakan juga, langsung di spam granat nih. Oke, langsung coba dibuka frag grenade di sana, udah meledak begitu saja. Terkena cukup banyak sedikit dari teman-teman DG. Yes. Sementara dari In Your Head juga udah mulai melakukan pergerakan mendekat ke arah DG. Amore juga bersama granat. Kucai dari arah samping dan juga kejauhan tentunya mencoba follow up damage. Mulai kocar-kacir pemain dari DG Esports kali ini yang udah sisa 3 orang aja. Zona juga udah bakal berjalan. Gak bakal diuntungin banget di sini dari DG karena udah bakal disergap langsung oleh teman-teman dari In Your Head. Tapi Preman Dude harus tumbang lebih dulu. Dibuka global pertahanan diri Amore. Langsung memberikan frag grenade, dibuang aja. Dimana ada Mang, ternyata berhasil dapetin Kucai dan juga Dude. Begitu saja menjadi keuntungan tersendiri untuk Bumi Sports karena dia datang di waktu yang tepat di persimpangan zona yang sedang berjalan. Ini harus tumbang dan DG sepertinya masih harus sustain walaupun harus menahan diri di luar zona. Dan sudah ada tim lain yang siap menataki habis tim-tim yang mau masuk ke dalam zona. Itu dia Nothing berhasil dapetin Raven juga dan 5 kill sekarang sudah mulai diamankan oleh Boom Esports. Dan ini yang gue bilang untuk In Your Head tadi ya, ketika lu main di luar zona, lu harus benar-benar memiliki atribut itu. Jadi ketika lu ketemu musuh yang memang mereka melakukan split atau apapun itu, lu harus siap dan udah tahu kondisinya seperti apa. Kalau misalkan lu nggak siap, resikonya ketika lu bermain di luar zona ya seperti itu gitu loh. Ya, Lu nggak benar. dapat poin eliminasi dan lu juga dimakan sama orang jadinya. Yes, karena yang harus kita ingat adalah Kalahari tuh nggak seluas Bermuda sama Purgatory, Pak. Betul. Lumayan sempit Kecil. banget. Jadi kemungkinan dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan follow up rotasi tuh sangat cepat juga waktunya. Bakal ya. gampang banget ketemu juga. Bakal gampang ketemu juga. Tapi nggak apa-apa karena gue juga beberapa kali ngeliat In Your Head tetap berhasil menggunakan metode gameplay seperti itu. Oke. Tapi gue rasa nggak ada salahnya juga kalau ternyata In Your Head mau coba mengganti sedikit gameplaynya untuk gimana caranya mereka survive ke masuk ke dalam zona langsung gitu kan. Iya, paling nggak itu bisa jadi bahan evaluasinya dia untuk next round lah ya. Dan Betul. sekarang kalau kita perhatikan sudah ada EVOS Esports yang ternyata berhasil menjadi kill leader setelah berhasil memanfaatkan pundi-pundi poin keuntungan di rotasi tim-tim musuhnya yang sedang berlangsung. Dimana Mr. Home sisi lain ternyata berhasil dapetin Nuting juga. Red Bull Rebellion masih bakalan coba melakukan pergerakan di arah depan juga sepertinya udah terdeteksi ada TME yang coba melakukan upaya pendekatan ke arah Red Bull Rebellion. Ternyata para pemain dari Bumi Sport masih bisa selamat masuk ke arah atas genteng dari satu kompon yang sama. Lagi-lagi tersisa 5 tim, Boom masuk lagi, udah punya 5 poin eliminasi. Kabar baik banget buat Boom walaupun di game kedua mereka kurang efektif, tapi kali ini gua rasa dengan achievement mereka masuk di 5 besar dan 5 poin eliminasi udah menjadi tabungan mengingat kita masih ada sekitar 5 game lagi ke depannya. Betul sekali, dan ini bakalan jadi satu kesempatan yang cukup menguntungkan, apalagi kayak
di arah depan. Udah ada penumpukan yang Oh cukup my banyak, tapi God. sayang sekali ini Marley-nya malah yang sebenarnya bisa jadi natakin orang yang di depannya. Betul. Harus kena dan terlebih dahulu, dan Mang di sini juga harus muter otaknya gimana caranya dia masuk ke dalam zona tanpa terdeteksi sama teman-teman dari EVOS yang udah siap natakin siapapun yang ada di luar zona. Iya, gua rasa kalau gua jadi Mang, gua pakai tameng manusia aja sih. Oh. Kayak ikutin tim 6 dari belakang gimana caranya biar nggak ketahuan, tapi ya emang agak sulit karena dia juga tersisa sendiri gitu kan. Yes, Mr. 05 di sini juga dengan para Valet cukup berani untuk natakin habis para pemain yang coba masuk ke dalam zona. Oh, dari samping ternyata ada Kapten Sam 13 dengan AWM jarak dekatnya cukup baik. Boom pun harus puas posisi kelima, dan dari arah kejauhan masih ada Fras juga berhasil dapetin Valdo. Bakal cepat tembak di arah Fras. Udah terkena dan juga TPR tumbang, puas di posisi keempat. Mr. 05 dan kawan-kawan dari EVOS total perolehan 10 kill, 12 kill, dan langsung ditutup dengan Buya dari EVOS Esports. Wah, EVOS Esports berhasil buya dengan torehan kill yang banyak banget ya. Wah gila sih, ini kayak permainan yang menurut gue cukup jenius. Yap. Nggak banyak resikonya, Benar. tapi banyak untungnya. Tapi gua mulai ngelihat EVOS yang berbeda. Lu ngeliat nggak tadi EVOS